Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fauzia. Saya dari jurusan manajemen. Kuliah saya di Universitas Al-Hariyah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis dosen pengampu Pak Suryani MT STMM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam subtopik ada 4 materi yang saya jelaskan. 1. Pengertian aspek hukum. 2. Tujuan aspek hukum. 3. Bentuk-bentuk badan hukum. 4. Syarat-syarat pelaksanaan bisnis. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Tujuan aspek hukum. Aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis secara spesifik. Analis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk 1. Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. 2. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Ada beberapa bentuk perusahaan sisi aspek hukum. Di sini ada 4 perusahaan. Yang 1, perusahaan perorangan, yaitu jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seorang. Kedua, firman. Firman adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firman, semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firman, firman otomatis bubar. Yang ketiga, CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam perseroan komanditer ini ada 2 macam. Ada yang disebut sekutu komplementer, yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan tanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikuti sertakan dalam perusahaan. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Jadi, ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggota berdasarkan bersamaan.
Di dalam syarat ada 2 pencegahan. Yang pertama pencegahan, yang kedua penanggulangan. Pencegahan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan terhadap calon. Misalnya, setiap penggantian persero pada perseroan komanditer atau pemegang saham pada perseroan terbatas sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari lembaga keuangan yang akan menjadi kreditor. Yang B. Penanggulan. Terdapat 2 cara penanggulan, yaitu sebagai berikut. 1. Jaminan memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai stimulan kesungguhan sponsor proyek dan dapat mengatasi kesulitan debitur dalam memenuhi kewajiban. Jenis jaminan bisa dibagi menjadi 2, yaitu jaminan atas benda dan janji tidak bersyarat atau jaminan perseorangan, sedangkan janji tidak bersyarat diberikan oleh sponsor proyek atau bisa pula dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya bisnis induk dari calon debitur. Jaminan atas benda baik berupa proyek maupun jaminan tambahan biasanya merupakan tanah, bangunan, mesin, dan peralatan serta piutang. Yang kedua, asuransi. Dalam hal kreditur merupakan barang-barang jaminan kredit yang diasuransikan, maka kreditur harus menyaratkan dalam pengasuransiannya dengan mencantumkan klausula bank. Artinya, setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada harus diterima kreditur. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.